Halo anak-anak, lagi diskusi ya? Bapak lihat kalau dari luar tadi rame banget. Gimana diskusinya? Gimana mau ada hasil? Orang semuanya di sini keras kepala. Ada yang maunya gini, ada yang maunya gitu. Nggak ada yang mau ngalah. Udahlah Pak, saya nggak peduli. Tugas ini selesai atau enggak, terserah aja. Kalau mereka ribut terus, mending saya kerjain sendiri aja. Nggak gitu juga dong. Kalau semua orang kayak kamu, tugas kelompok nggak bakal selesai. Kita tuh harus kerjasama meskipun beda pendapat. Ini menarik. Kalian tahu nggak sih sebenarnya masalah kecil di kelompok kalian ini mencerminkan masalah besar yang sering terjadi di masyarakat? Hah? Maksudnya gimana, Pak? Ya, kalau di kelompok kalian tadi, konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah masuk di kalangan masyarakat ataupun bangsa, perpecahan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan agama, suku, budaya, bahkan pandangan sosial. Yang mana kalau nggak dikelola dengan baik, perpecahan kecil ini dapat menjadi besar, bahkan bisa menghancurkan bangsa ini. Tapi Pak, kenapa sih perbedaan itu selalu menjadi masalah? Bukannya lebih gampang kalau semua orang tuh sama aja ya? Nah, itu yang sering disalahpahami. Perbedaan itu sebenarnya kekayaan. Tapi kalau kita nggak punya rasa toleransi dan rasa saling menghormati, perbedaan itu malah menjadi sumber konflik. Faktor lain seperti ego yang tinggi, kurangnya komunikasi, dan ketimpangan sosial juga bisa memicu perpecahan. Pak, jujur aja, buat saya nggak penting konflik itu. Selagi nggak ganggu hidup saya, ya biarin aja. Aduh, kamu itu gimana sih? Kalau semua orang kayak kamu, lama-lama kita nggak bakal punya rasa peduli sama orang lain. Kalau gitu, perpecahan kecil bakalan jadi besar loh. Oh benar, kita nggak boleh egois dan cuma mikirin diri sendiri. Kalau ada masalah di sekitar kita harusnya cari solusi, bukan yang malah cuek. Kalau kita cuek, yang ada kita sendiri bakal kena dampaknya. Tapi Pak, kadang mereka tuh susah buat diajak kerjasama. Mereka tuh maunya menang sendiri. Emang nggak mudah ya, tapi coba deh bayangin, kalau kelompok kalian saling mendengarkan, saling menghargai, saling menghormati, dan cari jalan tengahnya, Bapak yakin deh tugas kalian dari tadi bakalan selesai, dan kalian bakal belajar sesuatu dari perbedaan tersebut. Saya setuju banget Pak. Kita bisa mulai dari kelompok ini dulu. Kita coba dengerin pendapat semua anggota, terus cari solusi bareng-bareng. Kalau ada yang nggak setuju, kita coba cari jalan tengah. Tapi nggak semua orang bisa diajak kompromi, Wan. Kadang ada orang yang keras kepala. Kamu yakin bisa? Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal pernah tahu. Kita cuma perlu lebih sabar dan kasih ruang buat orang bicara. Ya udah deh, saya coba buat lebih sabar. Tapi kalau ada yang ngeyel lagi, jangan salahin saya kalau saya nggak tahan ya. Bagus, itu langkah awal yang baik. Menjaga persatuan itu nggak cuma soal hasil, tapi juga proses. Dan hal kecil itu dimulai dari kerjasama seperti di kelompok kalian. Anak, Indonesia merupakan negara yang besar dan juga kaya akan keberagaman. Tetapi keberagaman itu juga yang sering menjadi tantangan. Oleh karena itu, tugas kalian sebagai generasi muda menjaga persatuan di tengah perbedaan itu. Jika kalian bisa melakukannya di sini, Bapak yakin kalian juga pasti bisa melakukannya di lingkungan masyarakat nanti. Betul Pak, kalau kita mulai dari hal kecil, kita bisa bawa semangat ini kemana-mana. Ya, saya rasa saya harus lebih peduli. Kalau nggak dari diri kita sendiri, siapa lagi yang bakal peduli? Oke, saya setuju. Kita coba buat kerjasama lagi, tapi semua harus mau dengerin. Karena kalau enggak, percuma. Itu semangat yang saya harapkan. Ingat, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu tujuan. Jika kalian bisa menyelesaikan masalah di sini, itu berarti kalian telah berkontribusi untuk menjaga persatuan bangsa.